Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Yang terhormat Ayahanda Tuan Guru Mursyid yang saya hormati, saudara-saudaraku dimanapun saja berada, puji syukur Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita masih berizki untuk ngaji makrifat bersama Pak TNI. Yang kedua, selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Agung Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya kita nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Baik ya, karena ini urgen, karena ini dunia sedang tidak baik-baik saja, untuk itu akan saya bongkar secara terang-terangan ya. Pada video saya yang kemarin ya tentang Al-Masih Dajjal, Al-Masih Isa dan turunnya Imam Mahdi, banyak yang komen ya. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya, bahkan ada yang menyesat-nyesatkan ya. Artinya saudara-saudaraku ini belum memahami betul ya. Ini akan saya terangkan ulang ya. Ingat, jangan mudah menyesat-nyesatkan ya. Ingat Nabi Muhammad dulu ya, awal-awalnya berdakwah gimana? Banyak orang yang menentang, banyak orang yang memusuhi, banyak orang yang tidak percaya, ada yang bilang itu adalah ajaran baru, tidak sesuai dengan leluhurnya. Nabi Muhammad pernah diboikot, sampai pamannya sendiri itu tidak beriman. Tetapi kalau sekarang Nabi Muhammad bagaimana? Siapakah yang berani menyesat-nyesatkan Nabi Muhammad? Siapakah yang berani menyampaikan bahwa ajaran Muhammad itu tidak benar? Ya, yang terlihat sekarang itu adalah Nabi Muhammad adalah orang yang istimewa, Nabi yang arwahul muqaddasah kamil mukamil. Nabi Muhammad adalah pemimpin yang abadi. Karena Anda sudah tahu kebenarannya. Jika Anda hidup di zaman Nabi Muhammad dulu, belum tentu. Mungkin Anda juga menyesat-nyesatkan Nabi Muhammad. Kira-kira orang-orang pada zaman Nabi Muhammad yang menyesat-nyesatkan, jika tahu bahwa Nabi Muhammad adalah manusia yang istimewa, kira-kira bagaimana? Kecewa tidak? Jadi begini lor, Al-Masih Dajjal, Al-Masih Isa atau Imam Mahdi itu jelas turun di dunia. Dan sekarang ini adalah sudah turun, fix. Hanya saja momentum itu terlihat ketika sudah terdeteksi oleh manusia. Tentunya manusia yang dikehendaki. Jika Anda ini manusia yang belum dikehendaki, meskipun Anda ini sedang berhadapan-hadapan dengan Al-Masih Dajjal, Al-Masih Isa atau Imam Mahdi, Anda tidak akan mengetahuinya. Sebutan Al-Masih Dajjal, Al-Masih Isa, Imam Mahdi itu adalah nama ikonik atau mitologi ya. Jadi namanya itu ya tidak Dajjal, tidak Imam Mahdi, tidak Nabi Isa, bukan seperti itu. Dan orangnya itu adalah manusia biasa-biasa saja. Jika Dajjal ini turun secara fisik yang bermata satu, ya, belum sampai menyesatkan orang, dia itu akan sudah dihajar oleh anak-anak SMA itu. Jika Dajjal itu pas turunnya pertama di sekolahan, pas jam istirahatnya. Al-Masih Isa itu juga tidak turun dengan jasadnya Nabi Isa. Karena panggilan Nabi itu sudah terakhir pada zaman Nabi Muhammad. Termasuk Imam Mahdi itu juga tidak turun secara jasad yang naik kuda, kemudian membawa bendera tauhid warna hitam yang tertuliskan La ilaha illallah. Tidak seperti itu ya.
Imam Mahdi itu turun dengan naik kuda, membawa bendera tauhid warna hitam, mungkin sudah dikawal oleh Banser, kemana-mana itu akan diikuti oleh para Banser itu. Tetapi lur, itu ada ciri-cirinya. Al-Masih itu digelar atau disandang oleh Al-Masih Dajjal dan Al-Masih Isa. Keduanya itu digembleng oleh malaikat Jibril. Al-Masih itu artinya baptis atau baiat, penanaman gelombang. Jadi keduanya ini adalah menguasai ilmu gelombang atau ilmu teknologi langit. Ya. Hanya saja Al-Masih Dajjal itu mempengaruhi umat untuk menjauhi Tuhan, merusak gelombang manusia agar tidak kenal dengan Tuhan, menyesatkan manusia, bergerak ke alam bawah sadar, gelombang infrasonor atau inframetafisika, menguasai perekonomian dunia, menguasai teknologi dunia, sehingga bisa menyetir media, aplikasi, situs-situs online, judi online, pornografi, narkoba, dan lain sebagainya. Kenapa Dajjal itu berlambangkan dengan mata satu? Yaitu artinya berpandangan sebatas dohirnya saja, sebatas panca indera saja, berpandangan materialistis, berpandangan duniawi saja, jasadnya saja, terdogma dengan ilmu syariat saja. Tidak butuh ilmu rohani, tidak butuh guru rohani, mata rohaninya itu adalah buta. Padahal kita diperintahkan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafah. Kita diperintahkan untuk Islam secara kafah, yaitu jasmani dan rohani. Lalu kenapa Al-Masih Dajjal itu dibilang mempunyai sihir yang dahsyat, sihir yang halus? Karena kedasatannya itu adalah manusia yang sedang berada di gelombang Dajjal, berada di arusnya Dajjal, dia itu tidak terasa. Fitnah Dajjal itu untuk semua agama, semua umat manusia sangat luar biasa. Kalau Al-Masih Isa adalah mempengaruhi umat untuk mengenalkan Tuhan, menarik kembali ke gelombang atas, yaitu gelombang ultrasonor atau ultra metafisika, menyelamatkan banyak umat manusia, turun membawa syariatnya Nabi Muhammad, membacakan kitab Qadim, Hudalinas wabayinatim minal huda wal furqon, yaitu petunjuk, penjelas, dan pembeda. Sedangkan Imam Mahdi itu bisa disebut juru selamat kalau di dalam agama Nasrani, bisa disebut Satrio Piningit di Kejawen, kemudian Mesiah di Yahudi, reinkarnasi Krishna di agama Hindu. Itulah adalah orang yang sama. Imam yaitu pemimpin, Mahdi artinya diberikan petunjuk, kemudian memberikan petunjuk, kemudian menunjukkan jalan kepada umatnya. Beliau dibaiat di sekitar Baitullah, artinya itu dibaiat di sekitar kolbu, di titik-titik latop itu, dan beliau membaiat para pasukannya untuk berjuang bersama-sama. Jadi saat ini perang bintang, perang dimensi, perang kodim, perang pengaruh itu sudah terjadi. Dunia ini sudah dirusak oleh Al-Masih Dajjal, para Bani Israel. Tetapi bukan berarti perang angkat senjata, perang adu fisik, dan kerusakan dunia ini adalah maksudnya manusia itu sudah berada di alam bawah sadar. Kesadaran manusia sudah rusak. Awalnya ini adalah perang alam kodim, perang goib. Karena gelombang rendah itu meluluh lantakkan dunia, maka dari itu Allah menurunkan
Al-Masih Isa untuk menyelamatkan dunia, untuk menyelamatkan manusia yang tersesat di gelombang alam bawah sadar. Karena yang mampu memerangi gelombang Dajjal itu adalah orang yang menguasai gelombang itu juga, yaitu Al-Masih Isa. Sesuai dengan surah Ali Imran ayat 55, surah Az-Zukhruf ayat 61, ayat An-Nisa ayat 157, 158, dan 159. Kemudian ada surah Al-Maidah ayat 117 ya. Kemudian di dalam hadis-hadis juga itu juga sudah disebutkan. Silakan dibuka sendiri Al-Qur'an dan hadisnya. Sebenarnya dunia ini sudah dikuasai oleh tipu daya Dajjal. Manusia ini sudah gelap gulita, kembali ke zaman jahiliyah zaman dulu. Tetapi manusia ini tidak sadar karena kedahsyatannya sihir Dajjal yang sangat halus. Buktinya manusia ini sudah banyak yang tidak mengenal Tuhan. Buktinya manusia ini sudah banyak yang tidak mengenal Allah. Banyak manusia yang tidak bisa praktek syahadat, hanya bisa mengucapkan saja. Banyak manusia yang tidak bisa mengingat Allah di dalam sholatnya. Sholatnya tidak bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sesuai dengan surah Al-Ankabut ayat 45. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Manusia sudah tidak percaya lagi adanya utusan zaman sekarang. Banyak manusia yang membaca Al-Quran, tahu isinya, tetapi tidak bisa mempraktekkan atau tidak bisa mengamalkan sesuai dengan Al-Quran. Banyak manusia yang korupsi di mana-mana, banyak manusia yang saling fitnah, banyak manusia yang menyebarkan berita-berita hoak, banyak manusia yang membenarkan kelompoknya, banyak kemaksiatan di mana-mana, tetapi mereka biasa-biasa saja. Inilah yang disebut kerusakan dunia. Kesadaran manusia telah rusak. Makanya ketika Al-Masih turun mengajarkan agama yang lurus, banyak yang menentang. Dianggap itu adalah agama asing. Sesuai dengan sabda Nabi, Islam itu akan datang dengan asing dan kembali dengan keadaan yang asing. Sekarang sudah terbukti. Wahai saudaraku, cepatlah sadar, bangun nalarmu agar Anda bisa membaca keadaan sekarang ini. Karena perang bintang, perang dimensi, perang kodim, perang pengaruh, ini diketahui ketika manusia itu bisa mendeteksinya. Disitulah momentumnya. Kalau Anda belum bisa mendeteksinya, Anda tidak akan pernah menemukan Al-Masih Dajjal, Al-Masih Isa, dan Imam Mahdi yang sekarang turun di dunia. Pada intinya, Al-Masih Dajjal itu adalah menyesatkan umat, tidak mengenalkan umat kepada Allah. Sedangkan Al-Masih Isa, Imam Mahdi itu adalah sosok yang sama, yaitu membendung gelombang alam bawah sadar yang disebabkan oleh Al-Masih Dajjal. Al-Masih Isa ini menarik kembali gelombang yang ada di alam bawah sadar itu, ditarik kembali ke alam ultra sonor atau ultra metafisika. Dan manusia ini akan kembali dengan terang benderang. Fatwa dari gurunya guru kami, yaitu Sayyidi Syekh Qadirun Yahya, berfatwa, jika Anda sudah menemukan waliya mursida, Anda tidak usah menunggu Al-Masih Isa, tidak usah menunggu Imam Mahdi turun di dunia, karena itu adalah sosok yang sama. Dan berpegang teguhlah, taatilah beliau.
Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Salam kebangkitan agama tauhid, salam ma'rifat ilmiah nalar tinggi, thoriqoh nasabandiyah kolidiyah, ilahi anta maksudi waridu kamar lubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.